Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sri Pratama dari jurusan Peternakan dengan NIM 444624036. Ya, di sini saya akan membuat sebuah video untuk ujian tengah semester. Saya di sini akan membawakan tema 1 dan tema 5. Ya, baik, langsung saja ke tema yang pertama, teman-teman. Di sini ada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di sini di sini tertulis kenapa saya harus belajar PPKN. Tapi di sini kita akan langsung lanjut ke tugasnya, yaitu jelaskan menurut pemahaman saya pribadi apa itu PPKN dan seberapa penting PPKN tersebut. Bagi saya PPKN itu sangat penting karena di situ mempelajari norma-norma dan hak-hak manusia serta mempelajari bagaimana cara kita untuk menghormati, menghargai dan saling bantu-membantu kepada masyarakat yang lain, terutama yang membutuhkan. Dan PPKN tersebut juga mengajarkan kita agar saling menghargai, karena di negara kita Indonesia ini banyak sekali perbedaan antar suku, budaya dan agama. Jadi kita di sini saling menghormati dan juga menghargai perbedaan tersebut. Langsung saja di sini yang kedua ada hubungkan dengan realitas di sekitar saya pribadi. Saya di sini merealisasikan di masyarakat perumahan saya pribadi, teman-teman. Di perumahan saya terutama di blok saya, di bagian deretan rumah, di situ terdapat beberapa tetangga-tetangga saya yang berbeda-beda agama, seperti ada Kristen, saya sendiri Islam, dan ada yang Buddha. Dan di Kristen tersebut juga ada yang Protestan dan ada yang Katolik. Di sini kita bisa belajar, teman-teman, seberapa pentingnya kita belajar PPKN, karena kita bisa saling membantu walaupun kita beda agama, beda suku, entah mereka dari Jawa atau Batak atau Sunda, kita masih bisa saling menghormati, membantu dan saling menghargai. Mungkin itu saja yang bisa saya realisasikan di video ini. Dan selanjutnya di sini saya diperintahkan melakukan observasi. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu orang untuk ditanyakan seberapa pentingnya belajar PPKN. Ya, baik, saya di sini telah menemukan seseorang yang saya ingin wawancarai. Mungkin sedikit perkenalan ya. Siapa namanya, Kak? Tri. Oke, Kak Tri. Di sini saya boleh mewawancarai Kakak? Ya. Oke, Kak, pertanyaannya sangat simpel ya, Kak ya. Seberapa penting belajar PPKN menurut Kakak? 100/10. Alasannya karena biar ngerti hak, kewajiban, sama hidup di masyarakat. Oke, nice jawaban, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik. Mungkin itu ya, teman-teman, tadi wawancara singkat. Dan jawaban si Kakak pun mungkin sangat singkat, padat, dan mungkin sangat bisa diambil pelajaran dari jawabannya. Baik, di sini selanjutnya ada analisis, teman-teman. Apa yang terjadi jika generasi muda tidak belajar dan tidak memahami PPKN? Mungkin ada sebuah teman-teman, sebuah masalah untuk masyarakat ke depannya, karena kelak mereka pun akan menjadi orang tua juga yang akan mengajarkan bagaimana cara bermasyarakat yang baik. Karena PPKN ini balik lagi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Jadi ketika generasi muda sekarang tidak belajar PPKN dan tidak memahaminya, seperti ya tadi, menghargai, menghormati dan saling bantu-membantu masyarakat yang lain,
mungkin generasi-generasi selanjutnya akan lebih parah dari itu, karena bisa jadi kelak generasi muda yang zaman sekarang ini yang akan menjadi orang tua nantinya tidak mengajarkan apa itu PPKN dan tidak memberitahu caranya menghormati, menghargai, dan membantu. Mungkin sekian sih dari tema yang pertama. Lanjut ke tema yang berikutnya, yaitu saya akan membawakan tema kelima. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut ya. Sebagaimana sebelumnya kita telah membahas tema pertama, sekarang kita akan membahas tema kelima untuk video UTS MK Kewarganegaraan. Baik, di sini ada perilaku konstitusional untuk tema yang kelima. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perilaku konstitusional itu apa. Perilaku konstitusional itu sebenarnya adalah perilaku kita sebagai warga negara yang sesuai dan dengan aturan dan menaati hukum-hukum yang berlaku. Seperti contohnya yaitu, contoh sederhananya yaitu kita taat lalu lintas, kita taat aturan kampus, terus kita bisa menghargai hak orang lain. Nah, itu contoh sederhananya teman-teman. Jadi jika kita telah menaati peraturan-peraturan tersebut, kita telah menjalankan apa itu perilaku konstitusional. Kalau dan semisalkan kita belum menaatinya, berarti kebalikannya teman-teman, berarti kita belum menjalankan perilaku konstitusional tersebut. Nah, di sini tugas saya menceritakan pengalaman pribadi saya teman-teman. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman, saya itu jujur aja belum bisa menjalankan perilaku konstitusional dengan sebaik-baiknya. Jujur saja saya pernah nggak selalu menaati aturan. Contohnya ya teman-teman, contoh singkat saja. Saya pernah berkendara tidak memakai helm, terus menerobos lampu merah, itu saya pernah. Dan contoh yang sangat realistis dan sangat sering saya lakukan yaitu telat datang ke kampus. Itu merupakan hal yang jauh dari perilaku konstitusional. Waktu itu sih mikirnya kayak cuman sekali gitu, melanggar aturan cuman sekali. Tapi tanpa disadari itu tuh terulang kesekian kalinya teman-teman. Nah, jadi kita stop berpikiran seperti itu agar kita tidak mengulangi kejadian-kejadian melanggar aturan seperti tersebut. Dan misal kalau semua orang mikirnya kayak gitu, nanti peraturan yang ada tuh nggak ada artinya teman-teman. Jadi kita harus hilangkan pemikiran cuman sekali gitu, nggak boleh teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada analisis teman-teman. Analisis menurut saya pribadi, kalau dilihat dari sisi konstitusi teman-teman, perilaku kayak tadi jelas termasuk tidak taat aturan, kayak yang tadi saya udah jelaskan teman-teman. Padahal aturan itu dibuatkan bukan buat nyusahin kita, tetapi buat menjaga kita dan keselamatan kita juga teman-teman. Misalnya tadi saya pernah nggak pakai helm saat berkendara, padahal helm itu untuk keselamatan kita masing-masing teman-teman. Nah, entah nantinya ada kecelakaan atau jatuh dari motor, kan misal kalau ada helm kita akan aman. Terus menerobos lampu merah, nah itu juga hal yang sangat tidak boleh dilakukan teman-teman, karena kita kan punya hak gitu tuh. Orang lain misalkan sudah hijau, berarti haknya jalan. Kita lampu merah, kita harus berhenti dan menaati aturan tersebut. Jika kita lampu merah terus samping kita hijau, kan nanti akan terjadinya crash, jadi merugikan orang lain juga teman-teman. Jadi kita nggak boleh melanggar hal seperti tadi yang saya sudah lakukan. Tapi perlahan saya juga
introspeksi diri bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan dan saya tidak akan mengulangi lagi. Lalu apalagi ya teman-teman, yang tadi saya juga pernah telat ya teman-teman masuk ke kampus, padahal peraturan kampus itu dibuat supaya kita disiplin dan tidak malas-malesan teman-teman. Jadi sebenarnya kita melanggar, kita bukan cuma merugikan diri sendiri, kesimpulannya ya teman-teman. Jadi kita melanggar peraturan tuh bukan ruginya diri sendiri tapi merugikan orang lain juga. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya itu ada perbandingan dengan lingkungan sekitar teman-teman. Kalau saya lihat pribadi ya, masih banyak juga orang-orang di sekitar saya yang suka melanggar aturan teman-teman. Contohnya ya seperti saya, pengendara tidak memakai helm, menerobos lampu merah, yang paling seringnya orang buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, dan ada juga mahasiswa yang masih terlambat masuk ke kampus sama seperti yang pernah saya lakukan. Tapi di sisi lain juga banyak juga orang-orang yang sudah menaati aturan. Artinya di sini kesadaran masyarakat itu masih campur aduk teman-teman. Masih ada yang melanggar aturan, dan ada juga yang sudah menaati aturan. Begitu teman-teman kira-kira ya. Ada yang sudah baik, ada yang masih diperbaiki, begitu contoh singkatnya. Terus di sini terakhir ada komitmen ya teman-teman. Setelah saya refleksi diri dan introspeksi, saya sadar saya itu belum menjadi warga negara yang baik, tapi saya berjanji memulai dari hal-hal kecil untuk menjadi lebih baik lagi teman-teman. Makanya ke depan saya sendiri punya komitmen supaya lebih disiplin, lebih taat aturan, dan lebih sadar terhadap tindakan-tindakan yang berdampak selanjutnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk komitmen saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf di video UTS kali ini. Mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya, satu dan dua tema pertama dan tema kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.